Oke, baik. Lama kita sudah ndak ketemu, teman-teman pecinta Uka-Uka Channel ya. Walaupun sebelum-sebelumnya banyak yang menyampaikan loh, Uka-Uka kok, tapi isinya kontennya kok podcast ini. Iya. Padahal ya kalau di Jawa itu Uka-Uka ini ya, apa namanya, kata yang serem katanya. Oh, gitu. Kak, kalau menurut sampean sendiri Uka-Uka itu artinya apa? Kayak lebih ke horor sih. Iya, Soalnya. horor gitu ya. Iya. Iya. Jadi harusnya kontennya memang kayak ke kuburan, setan. Nah Iya. ini kok podcast gitu. Jadi sebenarnya Uka-Uka Channel itu singkatan. Jadi U-nya itu unik, kemudian K-nya itu kreatif, dan yang terakhir itu aktual. Jadi ya akhirnya dibuat singkatan jadi Uka-Uka gitu. Uka-ukanya 2 kali. Ya karena dulu itu ini apa namanya, saya punya apa namanya, biasa dipanggil dengan Uka-Uka dengan teman-teman itu loh. Iya. Jadi sekalian kok ngepas ini kayaknya. Iya, iya. Oh ya, dengan Mbak siapa? Alvira. Alvira itu sudah nama panjangnya atau masih ada? Alvira Salsabila. Nama panjang. Alvira Salsabila. Sabila. Ya, asli Malang. Malang sini? Iya. Mana? Malang Di mana? Sukun. Sukun. Waduh, satu ini saya juga lama di Sukun. Saya di Gang 3, Kelayatan Gang 3. Oh, iya. Kalau sampean Dekat sih. Kalau saya di Tanjung Rejo. Belakangnya kelurahan. Oh, dekat ya. Setelahnya POM berarti ya. Iya, itu dekat itu. Kuliah? Iya, kuliah. Kuliah di Universitas Merdeka Malang. Di Universitas Merdeka Malang. Sudah semester berapa? Ngambil jurusan apa? Jurusan Ilmu Komunikasi. Wis, kok bisa ngambil ilmu komunikasi? Ada arah ke politik atau? Sebenarnya dulu sih nggak kepikiran buat ke sana karena ya saya tuh cari jurusan yang tidak ada matematikanya gitu. berarti nggak bisa matematika ini. Hitung-hitungan susah. Iya, susah banget. Oh, jadi saya panggil apa? Adik apa Mbak ya? Jadi awalnya cari jurusan itu yang tidak ada matematikanya sehingga ngambil di ilmu komunikasi. Iya. Memang di ilmu komunikasi nggak ada matematika? Ada sih. Semester 5. Kayaknya tetap ada kok. Jadi di mana-mana itu kayaknya susah. Iya, Sama susah. saya juga dulu itu inginnya pokoknya nggak mau wis yang hitung-hitungan itu pasti ruwet. Iya. Lari ke manajemen, ternyata Manajemen kan nambah juga akhirnya ada laporan ini, aduh. Sama saja sebenarnya. Oh ya, Mbak Elvira ini Iya. tahu kenapa diundang ke sini? tahu lah. Apa kira-kira? Ya untuk mungkin membicarakan sesuatu yang apa namanya? belum apa ya? Belum sesuai mungkin, atau untuk sharing begitu, bagaimana pendapat yang tentang ini atau ini, sesuatu yang belum dibicarakan sebelumnya, mungkin begitu. Oke. Jadi begini, saya itu masuk di Malang ini sudah mulai tahun 2000, sekitar 2012-an lah. 2012 itu masuk Malang, stay Malangnya itu dari tahun 2013. Kalau masuknya itu 2012, stay-nya itu 2013. Jadi yang menjadi keheran ini ya, apa namanya, pemuda, khususnya Mbak ini kan masuk kalangan milenial ya, pemuda gitu kan. Iya. Nah, di Malang ini remaja-remajanya, pemuda-pemudanya ini kok kayak susah begitu kan, anti ke yang namanya yang berbau-bau politis. Nah, sedangkan Mbak ini nih ngambil
jurusan arahnya ke arah politis, karena ilmu ekonomi ilmu komunikasi rata-rata nanti arahnya ke politis ini. Iya. Itu kenapa? Iya. Mungkin sebagian dari pemuda-pemudi di Malang ini mereka ambil jurusan ilmu komunikasi, pada khususnya mungkin mereka memfokuskan bidangnya itu lebih ke arah seni gitu, karena di sana juga terdapat seperti desain grafis dan broadcasting seperti itu. Jadi mereka mikirnya kayak lebih ke seni gitu. Oh. Terus pemuda-pemudanya ini kok jarang yang aktif di kayak keorganisasian. Kalau sudah nyebutin politik, waduh males saya. Itu kenapa? Nah, sedangkan Mbak Elvira sendiri malah seneng ke yang arah ke politis. Ya mungkin tiap orang kan pandangannya juga berbeda-beda. Kalau saya sih masuk di organisasi karena saya ingin juga menambah teman khususnya, dan ingin lebih tahu politik di Indonesia ini seperti apa begitu. Oh iya. Karena memang ya selama dari 2012 itu sampai sekarang itu kayak saya ini kok berkawan ketika ya saya tidak terlalu ini ke politik, cuman kadang ketika saya ikut teman masuk di dunia politik kok kayak jarang orang Malang gitu, rata-rata di luar Malang yang aktif gitu. Nah kemudian saya ketemu ke Mbak Elvira ini kok kayak seneng di dunia politis, kemudian bahkan di jurusannya ini kok ambil arahnya yang ke politis gitu. Makanya saya tertarik, kemudian saya datangkan Mbak Elvira ini. Ya mungkin saya juga melihat dari beberapa pejabat begitu, dari beberapa pejabat itu seperti kayak seperti perilaku mereka atau perbuatan mereka itu masyarakat ada yang tidak suka begitu. Jadi saya juga ingin istilahnya meneruskan atau tidak sesuai lah begitu ya kira-kira. Memperbaiki. Gitu. Jadi memang kalau untuk memperbaiki ya harus belajar juga belajar di politis juga kalau ingin memperbaiki. Kalau misalkan hanya ingin memperbaiki kemudian hanya teriak-teriak nggak masuk di dalamnya susah juga ya. Oh ya, hari ini kan masuk di sudah mulai kemarin kan dunia, ya saya berkata dunia itu sekarang ini dihadapkan dengan yang namanya pandemi ya, termasuk di Indonesia. Cuman yang menjadi heran itu kan Indonesia sendiri yang nggak selesai sampai sekarang kan. Iya. Pandemi gitu kan. Sehingga berdampak kepada perekonomian kan begitu. Iya. Nah perekonomian ini di Indonesia sudah bisa dikatakan sudah sangat ya ambruk lah begitu. Nah kira-kira di musim yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, pemuda khususnya kaum milenial ini apa yang sekiranya harus dilakukan gitu? Sebagai pemuda apa yang sekiranya bisa dilakukan agar untuk menjaga kestabilan ekonomi khususnya? Ya mungkin dari pemuda sendiri itu turut berkontribusi dalam menciptakan seperti lapangan pekerjaan, ataupun juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan supaya mereka itu ketika lulus atau berpikiran bahwa mereka tuh nanti tidak pengangguran begitu. Kan biasanya juga anak muda itu kalau udah lulus rata-rata sih pengangguran begitu mikirnya. Iya, rata-rata begitu. Iya. Terus kalau misalnya untuk meningkatkan ekonomi, saya rasa itu bisa dilakukan seperti mereka berbisnis, ataupun karena kan sekarang itu banyak bisnis yang seperti online. Nah mungkin mereka bisa memanfaatkan hal itu karena sekarang itu zamannya itu pada internet semua, itu online gitu semua. Pasti semua orang setiap hari lah buka itu internet gitu. Jadi sudah bukan zamannya konvensional. Orang yang mau jualan harus ke pasar ini. Iya. Jadi yang harus dilakukan intinya itu oleh kaum milenial itu seperti membangun atau membuka lapangan pekerjaan begitu ya. Kira-kira lapangan pekerjaan yang seperti apa? Mungkin bisa
untuk pemula sendiri mungkin bisa gabung di komunitas bisnis misalnya. Nah, dari situ mereka mungkin bisa mengembangkan cara atau kemampuan mereka dalam berbisnis. Nah, dengan lambat laun pasti itu meningkat gitu kemampuannya. Jadi mereka bisa buka bisnis memiliki sendiri. Wawasan kemudian pengalaman, keilmuan melalui komunitas itu gitu ya. Iya. Kebetulan kita juga ini saya juga merintis. Jadi di musim pandemi ini memang cocoknya untuk ini buka usaha memang ya, usaha yang sifatnya online. Kira-kira selain itu apalagi yang bisa dilakukan? Mungkin bisa berinvestasi mungkin. Investasi. Oh, sekarang banyak pasar-pasar ini ya, kayak pasar saham ya bahasanya, forex, kemudian ini. Iya, itu kan banyak aplikasi-aplikasi seperti itu. Iya. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian begitu ya. Kalau bagi yang orang awam gimana? Yang kayak nggak tahu apa-apa. Ya, ini sudah lahir tahun 70-an lah begitu. Ya, mungkin mereka bisa menuangkan ide-ide kreatif dari mereka, terus mereka kreasikan lalu bisa dijual seperti itu. Biasanya seperti itu. Lalu produk-produk itu biasanya dikenalkan kepada masyarakat yang mereka itu belum tahu tentang produk itu. Contohnya mereka berjualan di daerah seperti perkotaan gitu, yang dia itu dari desa misalnya, dan di kota itu belum ada barang seperti itu ya, mungkin salah satunya seperti itu sih biasanya. Oh iya. Jadi intinya kayak kerajinan begitu ya, kemudian dikenalkan gitu ya. Iya, kalau di Malang sendiri apa yang perlu dikenalkan ya? Bakso sudah ini ya. Iya, kalau bakso sih udah tahu. Iya. Apa lagi ya? Ya mungkin budayanya yang belum diketahui orang luar. Oh ya, kalau di Malang ini budaya yang saya ketahui cuma jaranan ya. Oh, jaranan itu. Iya, selain itu apa aja? Ya, selain itu ada seperti tari topeng begitu. Terus seperti kayak kerajinan kayak dari keramik gitu biasanya. Di itu biasanya di kampung keramik itu biasanya. Oh iya. Oh, di daerah ini berarti daerah yang arah ke UMM itu ya? Iya, di Noyo. Di Noyo. Iya, rata-rata di situ ya. Iya. Oke, baik Mbak Elvira. Sudah dari sekian panjang kita sempat berbincang terkait dengan kondisi kenapa Mbak Elvira ini masuk di jurusan komunikasi, kemudian kenapa teman-teman di Malang ini kok jarang mau untuk bergaul atau bergelut di dunia politis. Yang terakhir yang paling menarik itu terkait dengan kondisi yang hari ini tuh yang Mbak Elvira ini menyatakan bahwasanya kita harus membangun lapangan kerja sendiri. Nah, di musim pandemi ini kan katanya usaha online. Nah, kira-kira usaha online yang seperti apa? Apa yang harus dipasarkan ini? Ya, mungkin pada zaman sekarang itu lagi musim-musimnya seperti jualan online seperti kosmetik atau skincare atau hal lainnya yang bisa merawat tubuh atau kulit gitu. Karena kan kayak zaman sekarang tuh perempuan tuh lebih fokus ke itu sih. Iya. Arahnya ke fashion gitu ya. Fashion gitu. Nah, itu tadi kan seperti bisnis online di mode fashion, cantika gitu. Nah, itu bisa sih dikunjungi aja tokonya, namanya Great Beauty Ayu. Kalau di Shopee juga sama, Great Beauty Ayu. Nah, di situ itu bukan hanya skincare aja, tapi juga ada baju, sepatu dan lain-lain begitu. Oh iya. Jadi teman-teman penikmat UKUK Channel ini kalau memang membutuhkan
mau belanja apapun yang seputar fashion begitu kan, kaos, kemudian ini apa namanya, tapi utamanya di bidang skincare ya bolehlah kunjungi ke media sosialnya Great Beauty Ayu. Bisa langsung belanja di Shopee-nya Great Beauty Ayu. Tentunya di sana juga melayani apa namanya pengiriman via COD, dan intinya kenikmatan dan kemudahan teman-teman itu. Kalau ingin mudah untuk belanja silahkan langsung kunjungi media sosialnya Great Beauty Ayu. Iya. Mungkin itu saja ya Mbak Elvira. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Uka-Uka Channel. Semoga memberikan manfaat kepada penikmat Uka-Uka Channel. Terima kasih Mbak Elvira.